Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kembali lagi dengan Ibu Angel. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, dan pada pembelajaran kedua. Selanjutnya, yuk kita baca bareng-bareng kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menuliskan jenis-jenis penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Yang kedua, menyebutkan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang ketiga, menuliskan karya tari dengan properti. Dan yang keempat, praktik menari dengan properti. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan gejala awal penyakit asma dan gejala beratnya penyakit asma. Kita mulai dari yang pertama dulu, gejala awal penyakit asma. Yang pertama itu batuk. Batuk itu terutama di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena di malam hari itu suhu udara cenderung dingin atau suhunya rendah. Yang kedua, akan mengalami sesak nafas. Yang ketiga, nafas itu akan berbunyi ketika orang itu menghembuskan nafasnya. Yang keempat, merasa berat di dada. Jadi ketika dia bernafas, dadanya tuh terasa berat. Dan ke yang 5, dahak itu sulit keluar. Jadi ketika orang mengalami penyakit asma, dia akan sulit mengeluarkan dahaknya. Seperti itu. Sedangkan gejala beratnya, yang pertama itu ada serangan batuk hebat. Dan yang kedua, sesak nafas yang berat yang melebihi gejala yang awal yang tadi ya. Yang ketiga, nafas tersenggal-senggal. Yang keempat, itu sianosis. Apa itu sianosis? Sianosis itu tuh kulit itu berwarna kebiruan. Dan itu dimulai dari sekitar mulut kita. Seperti itu. Yang kelima, sulit tidur. Dia tidak bisa merasakan posisi tidur yang nyaman ketika asmanya itu kambuh. Dan yang terakhir, ini yang paling parah, itu adalah kesadaran bisa menurun. Seperti itu. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang kita menjadi tahu kan bahwa penyakit asma itu penyakit yang dapat mengganggu organ pernafasan kita. Nah, kali ini Ibu punya tugas untuk kalian untuk mencari tahu penyakit yang menyerang organ pernafasan yang lainnya. Ibu kasih contoh, misalnya penyakit flu, atau bronkitis, atau pneumonia. Tugas kalian mencari informasi mungkin dari internet atau dari sumber-sumber yang lainnya, mencari informasi penyakit yang dapat menyerang organ pernafasan pada manusia. Kalian mencari gejalanya dan ciri-cirinya, lalu kalian buat dalam sebuah bagan. Gambar dapat kalian lihat setelah yang berikut ini ya. Setelah anak-anak mengetahui penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan atau menyerang organ pernafasan kita, lalu apa tindakan kita selanjutnya? Tindakan apa yang harus kita lakukan atau kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga organ pernafasan kita agar tetap sehat dan kuat? Tentunya salah satu contohnya yaitu kita harus menghindari asap kendaraan bermotor atau asap rokok, asap dari pabrik, atau yang lainnya. Kita pun bisa menanam tumbuhan hijau agar lingkungan kita tetap sehat dan asri. Dan yang paling mudah yang dapat kita lakukan sehari-hari yaitu dengan berolahraga. Olahraga dapat kita lakukan dimanapun tempat. Olahraga
olahraga dapat dimodifikasi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang penting tubuh kita gerak. Salah satu kegiatan yang dapat memicu tubuh kita untuk gerak yaitu menari. Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah menari? Tarian apa yang pernah kalian tarikan? Coba sekarang kita lihat bersama-sama cuplikan tarian yang ibu sudah siapkan. Apakah anak-anak tahu dari manakah asal tarian tadi? Ya, benar sekali. Tarian tersebut berasal dari Sumatera Barat. Anak-anak apakah juga tahu properti apa yang digunakan dalam tarian yang tadi ditayangkan? Ya, betul sekali. Properti yang digunakan dalam tarian tadi yaitu piring. Berbicara tentang properti tari, apa sih itu sebenarnya properti tari? Jadi, properti tari itu adalah sebuah benda atau alat yang digunakan sebagai pelengkap dalam pementasan tari guna memberi kesan makna atau keindahan. Nah, setelah kalian mengetahui properti tari dan apa saja sih properti tari itu, sekarang kalian kerjakan soal ya. Soal akan ibu berikan pada link berikut ini. Setelah kalian mengetahui apa itu properti dan bagaimana cara menggunakannya, untuk tugas praktik, ibu memiliki tugas untuk anak-anak semua untuk membuat suatu tari daerah bebas tariannya dengan kriteria. Yang pertama, harus ada lagunya. Yang kedua, menggunakan properti. Yang ketiga, tarian menarik. Durasinya maksimal 5 menit. Lalu yang terakhir, nanti video dikirimkan dalam bentuk Google Drive. Untuk tugas yang pertama, yang membuat bagan dan kuis yang kedua, dikirimkan melalui grup WA ya. Semua tugas akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan refleksinya juga ya pada link yang akan ibu berikan setelah ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, yuk kita bersama-sama tepuk semangat. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Jadi pembelajaran pada hari ini ibu tutupkan sampai di sini ya. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan salam sehat buat kita semua.